Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aprianti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka semester 3, angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pada sesi 11 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada soal pertama, dari 10 model pembelajaran terpadu, model manakah yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada saat ini? Pada soal nomor 1, model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini, dari 10 model pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty, model connected dan model integrate merupakan yang paling relevan dengan kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia. Model connected atau menghubungkan antar mata pelajaran dalam satu disiplin ilmu. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan inquiry dalam kurikulum merdeka. Yang kedua adalah model integrate, yaitu menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran dalam satu tema atau topik sejalan dengan pembelajaran lintas disiplin yang digalakkan pada kurikulum saat ini. Kemudian, dalam hal ini, jenjang sekolah dasar yang paling tepat yaitu menggunakan model web atau jaring laba-laba. Hal ini paling sesuai dalam pendekatan tematik, terutama di fase-fase awal seperti fase A dan fase B, karena mengembangkan keterkaitan antar mata pelajaran melalui tema yang sama. Pada soal kedua, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi landasan prinsip rambu-rambu serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas ataupun di sekolah. Soal nomor 2, pembelajaran tematik terpadu memiliki tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan. Adapun tujuan dan fungsi, tujuan di sini mengembangkan kompetensi siswa secara utuh atau holistik melalui keterpaduan antar mata pelajaran dalam satu tema. Kemudian fungsinya adalah untuk menyederhanakan pembelajaran, menghindari tumpang tindih materi, meningkatkan efisiensi waktu, serta membangun pemahaman yang utuh terhadap suatu konsep. Kemudian adapun landasan yang diambil yaitu menggunakan landasan filosofis, di mana landasan ini merupakan konstruktivisme di mana siswa mengembangkan serta membangun sendiri pengetahuannya. Kemudian dari landasan psikologisnya atau secara kognitifnya dan perkembangan anak itu berlandaskan pada Piaget. Kemudian landasan pedagogisnya belajar bermakna atau meaningful learning atau melalui pengalaman langsung. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa, pembelajaran dilakukan secara bermakna. Poin ketiga, keterkaitan antar mata pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kompetensi secara utuh, baik sikap, pengetahuan, serta keterampilan, dan kontekstual dan fleksibel. Adapun rambu-rambu dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah tema yang diangkat harus relevan dengan dunia anak. Kemudian, materi harus berasal dari KD berbagai mata pelajaran. Kemudian, guru harus menyusun indikator pembelajaran secara integratif dan kegiatan harus bersifat variatif dan kontekstual. Adapun tahapan pembelajaran yang dilakukan di kelas, yang pertama adalah melakukan perencanaan. Dalam hal perencanaan, tentunya guru harus menentukan tema, pemetaan kompetensi dasar, menyusun jaringan tema. Kemudian poin yang kedua, pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik dengan melakukan pengamatan, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan kepada peserta didik. Kemudian poin selanjutnya adalah melakukan penilaian. Penilaian ini bersifat otentik di mana ada sikap, pengetahuan, keterampilan secara menyeluruh. Pada soal ketiga, melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana implementasi Anda pada tempat Anda mengajar. Ketiga, perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka dan implementasi di sekolah. Perbedaan utamanya dalam aspek kurikulum 2013 atau tematik terpadu, pendekatan bersifat tematik dan integratif. Kemudian, struktur mata pelajaran dipadukan dalam sebuah tema, kontennya bersifat terstandar atau berbasis kompetensi dasar, dan guru mengikuti buku tematik dan bentuknya merupakan RPP terstruktur.
Kemudian dalam penilaian dilakukan melalui penilaian autentik berbasis rubrik. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka bersifat student center, berbasis proyek, mapelnya bersifat tetap, tapi fleksibel dan kontekstual. Kemudian lebih fleksibel berbasis capaian pembelajaran, kemudian lebih otonom menyusun modul ajar, penilaian formatifnya bersifat holistik yang berorientasi pada perkembangan peserta didik. Kemudian implementasi yang terjadi di sekolah, di mana saya saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Purwakarta. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP tidak menggunakan pembelajaran tematik. Namun, beberapa langkah yang saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas yaitu: yang pertama, saya sebagai guru menyusun modul ajar sendiri dengan mengadaptasi dari buku teks yang disiapkan oleh Kemendikbud. Kemudian, poin keduanya, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi bagian rutin pada setiap semester. Kemudian, siswa lebih aktif dalam melakukan eksplorasi topik melalui kegiatan mandiri ataupun terkelompok, ataupun yang bersifat terstruktur. Kemudian, tantangan kami adalah adaptasi guru dalam membuat asesmen formatif dan penyusunan capaian pembelajaran harus dibuat secara rinci. Namun dengan pelatihan dan komunitas belajar, hal ini perlahan tentunya akan teratasi dari masalah yang terjadi di lapangan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam video ataupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.